Para sahabat GPIB, kembali lagi di dalam Night Call. Dalam hal ini bersama saya, Pendeta Adrian Mamahit dari GPIB Karunia Karang Enda Prabu Muli. Para sahabat GPIB, sebelum kita beristirahat di malam hari ini, mari kita berserah di dalam firman-Nya. Karena itu mari memohon bimbingan daripada Roh Kudus. Segala rasa syukur terus selalu kami panjatkan dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebelum kami beristirahat di malam hari ini, kami memiliki kerinduan untuk tetap terus selalu dikuatkan oleh firman. Karena itu Tuhan, bersabdalah, karena Engkaulah Sang Firman yang hidup. Amin. Pembacaan kita di malam hari ini terambil dari Mazmur pasal 24, Mazmur 24, ayat 7 hingga yang ke-8. Yang berkata demikian. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Mazmur 24 ini biasanya dikumandangkan pada hari raya Pondok Daun. Pada hari raya Pondok Daun, itu biasanya Daud atau Raja Israel yang berkuasa pada saat itu ditugaskan untuk membawa tabut perjanjian untuk kembali lagi masuk di dalam Yerusalem sebagai pusat pemerintahan, sebagai pusat peribadahan pada zaman itu. Oleh karena itulah, ayat 7 hingga yang ke-8 ini memahami bahwa setiap kota memiliki tembok besar yang mengelilingi dalam kehidupan mereka pada saat itu. Besar dalam arti ini adalah besar yang boleh membuat mereka bisa tinggal di dalamnya, bahkan boleh hidup di dalamnya, sehingga membutuhkan beberapa pintu gerbang. Jika ayat ini dikaitkan dengan pada ayat 1 dan 2, maka kemungkinannya adalah Mazmur ini berbicara tentang Yerusalem sebagai kehidupan yang telah mengalami masa-masa pembuangan, yaitu ketika ritual peribadahan umat kembali lagi diaktifkan. Dengan demikian, pada ayat 7 dan yang ke-8 ini mau menegaskan tentang masuknya Tuhan kembali ke Yerusalem sebagai pusat peribadahan umat setelah berakhirnya masa penghukuman di dalam masa-masa pembuangan pada saat itu, dan dibangunnya kembali bait Allah pada saat itu. Oleh karena itulah sangat menarik ketika pemazmur menggunakan istilah terangkat. Biasanya kan kalau kita bisa mau melihat bahwa ada yang memakai istilah terbuka,
Tetapi pemazmur di dalam Mazmur 24 ini di ayat 7 dan 8 ini menggunakan istilah tentang terangkat. Kenapa mau menegaskan tentang terangkat ini? Karena pemazmur hendak mau menggambarkan bahwa suatu wilayah kota yang tertutup terhadap orang dari luar, namun ketika Tuhan yang jaya dan perkasa hendak masuk, pintu-pintu gerbang yang selama ini tertutup dari orang luar harus terangkat. Selain itu juga pemazmur dalam hal ini menggunakan istilah terangkat hendak mau menggambarkan bahwa kedatangan Tuhan, Raja Sang Kemuliaan, tidak dapat masuk melalui pintu berukuran biasa saja. Sehingga pintu gerbang yang berukuran biasa itu harus diangkat. Dalam hal inilah kita bisa mau melihat bahwa kedatangan Tuhan itu disambut dengan begitu luar biasa. Kedatangan Sang Raja Perkasa, Jaya, itu merupakan sebuah tanda kemenangan seperti menang dari sebuah perangan. Itulah mengapa dalam Keluaran 14 ayat 14 menegaskan bahwa Tuhanlah yang berperang bagi kita, sementara kita hanya menyaksikan dan menjadi saksi bahwa Tuhan, Sang Raja Kemuliaan itu sungguh luar biasa. Oleh karena itulah pertanyaannya, jika kita memiliki sebuah kerinduan untuk mau menjawab segala tantangan-tantangan dalam pergumulan hidup dan kehidupan kita ini, kenapa kita masih sering selalu merasa ragu? Kenapa kita masih sering selalu merasa susah hati? Kenapa kita masih sering merasa memiliki kekhawatiran-kekhawatiran? Padahal dalam bacaan kita di malam hari ini mau mengingatkan kepada kita semua bahwa ada Tuhan Yesus Kristus yang sudah memenangkan kita dari segala pergumulan-pergumulan. Dialah yang melindungi dan menjaga kita. Kalau ibaratnya hati kita ini seperti tembok kota yang dikelilingi oleh pintu-pintu gerbang. Ketika ada Sang Raja Kemuliaan mau masuk, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita membiarkan pintu hati kita tertutup? Pasti tidak. Oleh karena itulah dibutuhkan usaha yang gigih untuk mengangkat pintu gerbang hati dan kehidupan kita bagi Tuhan. Walaupun istilah membuka pintu gerbang hati dan kehidupan umumnya kita utarakan ketika menyambut orang yang baru masuk dalam kehidupan kita ini, namun menyambut Tuhan tidak hanya membuka, tetapi mengangkat pintu gerbang hati kita. Artinya,
harus ada dorongan dari hati dalam diri kita sendiri untuk bersikap jujur dan tulus. Sama seperti di ayat yang keempat yang berbicara tentang tangan yang bersih, hati yang murni. Itu kan mau mengajak kepada kita semua supaya kita bisa memiliki hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Agar apa? Agar Tuhan, Sang Juru Selamat kita yang hidup itu sungguh-sungguh boleh mendiami hati dan pikiran kita. Sehingga setiap kali ada pergumulan, setiap kali ada permasalahan, karena hati, hidup, dan kehidupan kita ini sudah dikuasai oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kita berserah kepadanya, maka yakin dan percayalah bahwa kita pasti akan mampu melewati setiap pergumulan di dalam kehidupan kita ini. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa Tuhan Sang Jaya Perkasa, Tuhan Sang Perkasa itu sudah memenangi peperangan di dalam kehidupan kita ini. Sehingga kita bisa menjadi saksi, kita bisa menjadikan diri kita ini untuk tetap terus selalu terangkat di dalam kehidupan. Sehingga kita boleh sungguh-sungguh menyambut kedatangan Tuhan itu. Dan kita melakukan segala sesuatunya penuh dengan sukacita. Karena itu, mari berserah hanya kepadanya. Karena Tuhan sungguh hadir dalam kehidupan kita. Tuhan sungguh mendiami di dalam kehidupan kita. Asal kita mau mengangkat hati, pikiran, perbuatan kita hanya ke dalam tangan kasih. Sehingga kita dikuatkan, dimampukan untuk tetap terus selalu bisa jaya, perkasa dalam menghadapi pergumulan yang selalu silih datang berganti itu. Tetaplah terus selalu bergumul dan berjuang. Tuhan selalu mengandalkan. Dan Tuhan selalu ada. Dialah Sang Immanuel itu. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Segala rasa syukur terus selalu kami panjatkan dalam kehadirat-Mu ya Tuhan, segala kasih setiamu. Sehingga melalui firman Tuhan di malam hari ini, kami terus selalu dikuatkan, dimampukan, untuk tetap terus selalu mau berserah hanya padamu. Karena itu Tuhan, tolonglah kami, mampukanlah kami, agar kami boleh beristirahat dengan meyakini bahwa Engkau mendiami hati, pikiran, kehidupan kami ini. Sehingga ketika kami bangun pagi di esok hari, kami kuat, bisa berjaya, bisa perkasa dalam menghadapi pergumulan yang selalu silih datang berganti. Karena itu Tuhan, tolong kuatkan kami. Sertailah kami, pimpinlah kami. Karena Engkaulah Sang Immanuel. Kami akan beristirahat. Ajarlah kami untuk tetap selalu berserah pada. Kami menyerahkan istirahat kami ini, tidur malam kami pada malam hari ini, ke dalam tangan Tuhan yang akan terus selalu menjaga, melindungi, dan menjauhkan kami dari segala bahaya. Terpujilah Engkau, Allah kami yang hidup. Amin.
Selamat malam para sahabat GPIB. Selamat beristirahat. Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita semua. Shalom, sahabat GPIB dimanapun saudara berada. Salam manis dalam kasih Tuhan untuk seluruh sahabat GPIB. Perkenalkan, saya Pendeta Grace Natalia Marpai, Pendeta Jemaat GPIB Bethlehem Malinau, Pos Pelayanan Kesaksian Sumber Kasih Kalampising di Kalimantan Utara. Sahabat GPIB, saat ini kami, Majelis Jemaat GPIB Bethlehem Malinau, Pos Pelayanan Kesaksian Sumber Kasih Kalampising, mengucapkan terima kasih atas bantuan yang sudah diberikan kepada kami untuk mengadakan pembangunan gedung gereja yang saat ini sedang berproses. Terima kasih atas semua bantuan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini merupakan wujud ikatan kasih di dalam Tuhan. Melalui bantuan dana yang sudah diberikan itu, kami dapat bergerak maju secara bertahap. Dan saat ini kami masih membutuhkan bantuan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk proses penyelesaian merangka struktur bangunan sampai ke atap, dan juga untuk membayar upah tukang serta memenuhi perlengkapan pengadaan dan fasilitas ruang gereja, dan juga dana yang kami perlukan untuk merehab pastori pendeta jemaat yang saat ini sudah memiliki banyak kerusakan. Boleh dikatakan sudah tidak layak untuk dihuni. Saat ini kami sedang membutuhkan dana 650 juta, dan apabila Bapak Ibu Saudara-saudari berkenan untuk membantu, dapat ditransfer ke rekening panitia pembangunan yang ada di layar kaca Bapak Ibu Saudara sekalian. Uluran tangan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sahabat GPIB dimanapun berada, sangat kami harapkan dan sangat kami butuhkan. Harapan kami, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, senantiasa diberkati dalam kehidupan, pekerjaan, dan senantiasa dimampukan Tuhan untuk kehidupan selanjutnya. Terima kasih atas segala kebaikan Bapak Ibu Saudara sekalian.